Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Levi Kurnia Apriliana, NPM 1975-10216, kelas Kriminologi 6A, mata kuliah Organisasi Crime, dosen Ricky Novarizal. Saya akan mempresentasikan tentang negara Islam Indonesia atau yang disebut dengan NII. NII atau dikenal juga dengan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yang artinya Rumah Islam, adalah kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. Didirikan pada tahun 1949 dan dideklarasikan pada 7 Agustus 1949 oleh politisi Muslim di Tasikmalaya, Jawa Barat. Latar belakang diproklamasikannya negara Islam Indonesia karena ketidakpuasan terhadap hasil perundingan Renville. Isi perundingan Renville. Perundingan Renville diadakan pada 17 Januari 1948. Akibat dari persetujuan itu, wilayah Indonesia yang diakui Belanda semakin sempit dan pemerintahan RI harus mengakui kedaulatan Belanda atas wilayah-wilayah yang dikuasainya, hingga terbentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Selain wilayah kedaulatan RI berkurang, tentara gerilyawan RI yang berada di luar garis demarkasi Van Mook harus ditarik mundur. Doktrin utamanya adalah iman, hijrah, dan jihad. Materi unggulan dakwah NII adalah iman, hijrah, dan jihad secara bersemangat dan berapi-api. Selanjutnya menjadi distorsi. Definisi iman oleh mereka NII dijelaskan melalui cara-cara degradasi. Ini lebih sebagai side effect dari akidah yang juga didefinisikan serta dipahami secara sesat dan menyimpang melalui 3 prinsip dasar tauhid: rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Distorsi hijrah. Dalam permasalahan makna hijrah secara otomatis terpengaruh pula oleh stigma dan sindrom NII, sehingga degradasi makna hijrah pun berlangsung secara simetris dengan kekacauan yang telah terjadi. Distorsi jihad. Definisi jihad dalam Al-Quran dan Sunnah telah dijelaskan secara rinci tentang landasan, syarat-syarat, tata cara, dan pelaksanaan, serta target-target hingga masalah pahala dan keutamaannya. Dalam doktrin NII, jihad justru digunakan untuk membakar, memprovokasi umat dan sekaligus sebagai alat pembenar bagi langkah-langkah politis faktor Republik Indonesia. Identifikasi anggota NII melalui cara diskusi, bukan fisik. Cara diskusi NII cenderung menyerang pemerintah Indonesia secara ekstrem. Alur perekrutannya yang pertama calon korban, screening oleh pembawa, dibawa ke food court, bertemu dengan pengawal dan pengajak, bertemu dengan pemateri, dibawa ke malja, pengkawalan ketat oleh pembawa, taftis, sodako hijrah atau menjadi warga negara NII. Modus umum perekrutan adalah mengajak kerja dan mencarikan kerja, menyebar kuesioner dengan alasan penelitian, menggunakan jalur dunia maya seperti forum perkenalan. Modus umum perekrutan lainnya, yang pertama mengajak bertemu teman yang pulang dari luar negeri dan mendapatkan pencerahan tentang kebangkitan Islam. Yang kedua, mengajak bertemu teman yang membutuhkan masukan tentang buku yang sedang ditulisnya. Yang ketiga, telepon acak lewat jaringan alumni SMU dan buku tahunan. Yang keempat, SMS berantai untuk menampung respon. Adapun dampaknya seperti dampak agama dan dampak sosial. Dampak agama yang pertama penafsiran bebas terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua merubah arti dan bentuk-bentuk ibadah yang sudah pasti. Dampak sosial yang pertama disharmonisasi hubungan dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Yang kedua menganggap dalam kondisi perang. Dan yang ketiga resintesi terhadap pemerintah yang dianggap kafir. Identifikasi korban yang pertama jarang kuliah atau mungkin cuti. Yang kedua super sibuk, telepon tak berhenti berdering. Yang ketiga pulang sering telat tanpa alasan jelas. Yang keempat mulai merekrut teman-teman terdekatnya. Penanganan korban yaitu berikan pencerahan lewat perbandingan ideologi atau pertemukan dengan orang yang sudah sadar dari NII. Yang kedua, setelah mengaku tentang diri dan organisasinya, sampaikan tentang keilmuan Islam yang benar menurut Allah dan Rasulnya, dan peran terbesar dalam mengembalikan kesadaran korban berasal dari orang tua dan teman-teman terdekat. Tips antisipasi yang pertama, pelajari Islam dengan paripurna kepada ahlinya. Yang kedua, tolak dengan tegas bila mulai diajak kajian yang bersembunyi-sembunyi. Yang ketiga, kritis walaupun dalam konteks agama agar tidak mudah tersugesti yang merupakan pintu awal perekrutan. Yang keempat, kenali modus perekrutan NII.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.